Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Production. Kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk bisa jadi LP atau liquidity provider. Nah, caranya kalian tinggal swap ini, pindah aja ke liquidity, atau di samping kalian pilih trade lalu pilih liquidity, itu sama aja. Nah, otomatis pertama-tama dia akan your liquidity. Kalau kalian baru, kalian gak akan nemuin liquidity kalian atau LP token kalian. Nah, di sini kita makanya harus nambah liquidity-nya di add. Nah, di sini kita pilih aja langsung BNB dan BUSD kita. Nah, karena kemarin swap yang kemarin gue sudah beli BNB dengan BUSD, jadi otomatis di sini gue akan coba ya mensimulasikan biar kita bisa jadi LP-nya atau liquidity provider dari koin pair BNB dan BUSD. Nah, kemarin gue beli BUSD sebanyak $10 dan di sini dapatnya 0,026. Nah, di sini tuh kalian harus punya 1:1 perbandingan BNB dan BUSD kalian. Jadi contoh, misalkan kalau kalian punya 1 BNB dan pada saat harga itu adalah 400 BUSD, jadi kalian harus punya sekitar segitu untuk bisa jadi LP. Nah, di sini juga tergantung balance-nya kalian. Kalau misalkan di sini gua BNB-nya 0,055, dalam convertnya BUSD pun cuma $20,8. Jadi otomatis gue cuma bisa jadiin LP maksimal ya sebanyak itu $20. Nah, di sini gua akan tetap dengan planning gua 10. Jadi ini total yang gua keluarin untuk LP adalah $20. Tapi ntar dapat pair tokennya itu, token LP-nya adalah 0,47. Seperti itu. Jadi ini angkanya bebas, tergantung budget kalian untuk berani masukin ke sini berapa. Nah, ini untuk konfirmasi lagi rate-nya segala macem. Nah, langsung kita klik confirm. Nah, di sini untuk confirm ini kita harus bayar gas fee lagi. Jadi itu ada amount yang kita tukar plus gas fee-nya ya. Jadi kalian harus baca baik-baik, jangan sampai bayar gas fee-nya kemahalan. Setelah sudah, kita klik confirm. Oke, udah transaction submitted. Kita tunggu aja sampai muncul pop-up-nya, ntar transaction-nya confirm. Nah, itu udah confirm. Nah, di sini langsung otomatis keluar LP tokens in your wallet. Gue punya sebanyak 0,47. Dan share of pool-nya 0, banyak ya, karena di sini pool-nya itu sangat gede, hampir ratusan juta dolar. Jadi kalau gue cuma masuk $20 ya nggak heran segitu banyak. Oke, langsung kita pindah ke farms. Nah, gue saranin sebelum kalian mau pindah LP, kalian cek dulu nih kira-kira LP mana sih yang kalian mau incer. Nah, di sini ada return of interest-nya. Di sini ada APR dan APY. Kalian harus bedain ya. Kalau APR itu yang nggak di compound, nggak dimasukin lagi bunganya. Kalau yang APY itu kalian masukin lagi bunganya. Nah, untuk perhitungannya APY-nya itu tergantung ya masing-masing, karena ini tiap hari bisa berubah, dan seberapa sering kalian masukin, maksudnya interval kalian masukin bunganya itu juga berbeda. Jadi pasti berubah-ubah. Nah, di sini liquidity-nya, jadi total orang yang udah nge-LP-in BUSD BNB ada di liquidity-nya, kemudian multiplier itu bonusnya gitu. Jadi kalau misalkan APR-nya 29%, let's say 30% dikali 8 berarti kurang lebih setahun 240% seperti itu. Nah, itu ada earn, itu kurang lebih kayak kita udah dapat berapa, itu kalau kita sudah masuk LP nanti baru bisa diakses. Nah, kita klik details bawah itu untuk mau masukin LP-nya. Pertama-tama kita harus unlock wallet dulu. Nah, ini kalau misalkan keluar kayak gini, kalian harus reload MetaMask kalian. Klik aja lalu klik reload. Nanti otomatis udah bisa lagi. Oke, langsung aja kita klik details lalu kita unlock wallet. Unlock wallet ini fungsinya untuk menyetujui transaksi antara wallet kita dengan website ini. Nah, selanjutnya ini kita akan enable farm. Nah, setelah kita enable, kita klik confirm. Fee-nya biasanya murah untuk enable farm ini. Nanti fee-nya yang rada mahal itu biasanya pada saat kita mau masukin LP token kita. Kita tunggu aja sebentar. Nah, kalau sudah confirm transaction tuh otomatis berubah ya jadi stake BUSD BNB LP. Nah, oke, langsung kita stake LP, klik. Nah, ini ada balance-nya kita di situ. Kita max, kita klik confirm. Nah, di sini nih gas fee-nya 0,001. Oke. Langsung aja kita klik confirm ya. Kalau sudah, kita tinggal tunggu saja. Nah, tuh otomatis sudah beres transaction confirm. Kalau kalian berhasil, kalian akan lihat tuh ada cake earn-nya. Kalian bisa klik tombol harvest-nya, dan untuk BUSD BNB LP stake-nya kalian bisa minus itu untuk ngambil. Jadi kalian kalau untuk mau cairin LP ini kalian klik minus, kalau mau nambah lagi kalian bisa klik plus.
Nah, di sini untuk masing-masing token punya risknya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing. Kalau kalian contoh yang kayak BNB, kenapa gua agak nggak mau? Karena ini marketnya kan lagi agak kurang stabil ya. Jadi kalau misalkan harga cake turun dan harga BNB turun, maka kalian turunnya double gitu. Sedangkan kalau gua stablecoin BUSD BNB, kalau salah satu turun ya yang paling akan turun ya BNB, karena BUSD kan stablecoin. Nah, ini kalau misalkan sudah bisa, kalian bisa harvest. Nah, untuk harvest itu kena gas fee lagi. Jadi gue saranin kalau misalkan kita masuknya kecil, nggak usah terlalu sering harvest. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak masalah. Oke, kalau kita cek di sini your liquidity yang sebelumnya ada, jadi nggak ada karena emang token liquidity kita sudah dipegang dia. Jadi istilahnya kita cuma pegang kontraknya, nggak pegang tokennya. Seperti itu. Nah, lalu di sini di bawah masih ada banyak sih fitur-fiturnya PancakeSwap. Salah satunya adalah Pulse. Nah, di sini Pulse ini untuk single staking, biasanya dapat cake. Nah, ini untuk auto cake itu yang kayak kita bisa staking cake tapi dia yang ngurusin untuk auto compoundnya. Jadi contoh kita dapat bunga dari cake, maka akan dimasukin lagi, tapi biasanya itu fee-nya akan lebih mahal. Nah, ini ada banyak banget token yang kalian bisa staking untuk dapetin cake. Tapi otomatis biasanya kalau token cake-nya akan lebih banyak APR atau APY-nya, seperti itu. Nah, ini selama video tadi cake bounty gue udah dapat sekitar berapa tuh? 0,00 sekian sedikit lah gitu ya. Nah, di sini kalian ada juga bisa main model binomo di prediction beta. Tapi kemarin pada saat buka gue pernah main, tapi sekarang udah nggak main karena agak aneh, kurang cocok lah gitu. Kemudian di sini ada lotre, ada collectibilities untuk NFT, kemudian ada team battle juga. Jadi sebenarnya banyak fitur sih yang bisa dimainin. Kemudian ada IFO, itu initial farms offering. Jadi kalian misalkan nge-staking koin, kalian bisa dapat koin barunya gitu loh. Jadi udah gitu aja untuk PancakeSwap kali ini. Banyak website-website serupa ini di network-network lainnya ngasih return lebih banyak, tapi hati-hati ya, return lebih banyak tuh nggak menjamin keamanannya karena cukup banyak ya DeFi ini yang rug pull gitu. So stay safe guys, main ginian tetap pakai duit dingin. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video lainnya. Bye.